Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Nur Hasanah. Tentu dalam pembelajaran matematika, masih melanjutkan materi sebelumnya, kita belajar tentang persamaan kuadrat yang merupakan materi kelas 9 semester Gasal atau semester 1. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Tentu kalian masih ingat bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan x-nya merupakan variabel, a, b, c anggota bilangan real, dan tentu saja a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kali ini kita akan belajar tentang istilah D atau diskriminan, disingkat dengan D. D atau diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nilai inilah yang nanti akan mempengaruhi jenis akar persamaan kuadrat. Apabila nanti D itu positif atau lebih dari 0, maka akar persamaan kuadratnya ada 2 dan dua-duanya berlainan. Jika D-nya 0, diskriminannya 0, jadi setelah ini dihitung ketemunya 0, maka kedua akarnya sama, sehingga seolah-olah akarnya hanya 1. Tetapi jika D-nya negatif atau kurang dari 0, maka kedua akarnya menjadi tidak real atau sering disebut dengan imajiner. Ini nanti akan lebih dalam dipelajari di tingkat SLTA. Kita lihat contohnya. Tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama ada persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x tambah 2. Ini kita lihat berarti A-nya adalah 2, B-nya 5, C-nya 2. Kita hitung D-nya atau diskriminannya, tinggal dimasukkan nilainya. B-nya 5, jadi ini 5 kuadrat, dikurangi 4, A-nya 2, C-nya 2. 5 kuadrat berarti 25, sedangkan yang sebelah sini 4 kali 2 kali 2, yaitu 16. Sehingga D adalah 25 dikurangi 16, sama dengan 9. 9 berarti positif, maka kedua akarnya akan real dan tidak sama. Berikutnya, untuk persamaan kuadrat yang lain, misalnya ini x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu jenisnya seperti apa, kita cari dulu D. Tentu sebelum mencari D, kita lihat A-nya berapa, B berapa, C berapa. Dari sini, maka A koefisiennya X kuadrat yaitu 1, B yang merupakan koefisien X adalah 4, dan C yang merupakan konstanta juga 4. Sehingga D bisa dicari menggunakan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. B adalah 4, maka di sini 4 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 4. 4 kuadrat tentu 16 dikurangi 4 kali 1 kali 4 juga 16, sehingga D adalah 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Karena diskriminannya 0, maka kedua akarnya real dan sama. Itulah jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kita lanjut untuk rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 mempunyai akar-akar misalkan x1 dan x2, maka jumlah akar-akar persamaan kuadrat tadi, jadi x1 ditambah x2, pasti adalah negatif b per a. Sedangkan hasil kalinya x1 kali x2 adalah c per a. Kita lihat contoh soalnya.
Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 1 sama dengan 0. Tentukan x1 tambah x2. Yang kedua, x1 kali x2. Dan yang ketiga, 1 per x1 ditambah 1 per x2. Kita lihat dalam persamaan kuadrat ini, 3x kuadrat tambah 6x kurangi 1 berarti A-nya adalah 3, B-nya 6, C-nya negatif 1. Sehingga untuk mencari x1 tambah x2 sama dengan negatif B per A. Negatif, B-nya kan 6, A-nya 3, jadi 6 dibagi 3, negatif 2. Kemudian untuk mencari hasil kalinya, x1 kali x2 adalah C per A. Jadi negatif 1 per 3. Atau bisa dituliskan min 1 per 3. Sedangkan untuk mencari 1 per x1 ditambah 1 per x2, kita perlu membuat persamaan yang ekuivalen, yaitu dengan cara ini disamakan. Kita samakan penyebutnya menjadi x1 kali x2. Sehingga 1 per x1 ditambah 1 per x2 menjadi x1 per x2 dibagi x1 kan x2 dikali 1 x2. Kemudian x1 kali x2 dibagi x2 kan x1 dikali 1 x1. Sehingga di sini x2 tambah x1 sama artinya dengan x1 tambah x2. Tadi sudah ketemu yaitu negatif 2. Kemudian di sini x1 kali x2 adalah negatif sepertiga. Sehingga ini bisa dijadikan negatif 2 dikali negatif 3 per 1. Negatif kali negatif, positif. 2 kali 3, 6. 6 bagi 1, 6. Sehingga 1 per x1 ditambah 1 per x2 adalah 6. Demikian untuk penjelasannya, semoga bermanfaat. Sehat selalu, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.